Ternyata saudara-saudara, orang Kristen itu ada 3 kasta. Ini tertulis, ini obrolan, chatting gitu ya. Kasta terendah itu, gitu. Jadi bukan cuma Hindu kata ada kasta. Kristen lagi ada kasta. Kasta terendah itu tuh orang Kristen yang di gereja cuma mau suka dengar firman Tuhan, berkat. Itu katanya kasta terendah. Dan satu kali kita ngobrol dengan tape anak, kita bilang dia pindah dari gereja A ke gereja B. Kita bilang kenapa nggak keluar tadi, itu gereja bagus terkenal dan lain-lain sebagainya. Dia begini, aduh kalau cuma mereka dengar berkat terus bagus di situ, kita butuh yang lain. So, jadi kenapa? Karena bagi anak saya ini mungkin itu kasta terendah, pasti udah dengar berkat terus. Lalu, nah kasta sedikit lebih tinggi itu adalah orang Kristen yang berbuah. Orang Kristen yang berdampak. Orang Kristen yang bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia sudah membangun budaya kerajaan Allah. Begitu. Jadi sudah bukan fokus kepada berkat, tapi fokusnya kepada pertumbuhan rohani. Itu kasta menengah. Mau tahu apa kasta tertinggi? Nah, kasta tertinggi ini adalah gereja idaman para rasul. Itulah orang-orang Kristen yang punya hati misi. Yang sudah tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi semua keberadaannya adalah untuk kerajaan Allah. What I believe MCM adalah gereja misi. Amin. Orang adalah jemaat yang senang bermisi. Itu sebabnya salah satu persembahan kita itu adalah persembahan misi yang setara dengan benih yang kita kumpulkan bersama-sama dengan persepuluhan. Karena memang sejak awal gitu ya, saya tidak ingin membangun jemaat dengan kasta terendah atau kasta medium. Kita menjadi orang Kristen dengan kasta tertinggi. Orang Kristen yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi orang Kristen yang hidup memberi, berkorban bagi Kristus. Katakan amin. Bilang kamu kayaknya orang kasta tertinggi dari tampangmu. Ayo bilang saudara-saudara. Nah, sebelum saya lanjut, ada video saudara-saudara terkait dengan bulan misi, bisa diputar itu. Ya. Hai GSJ Indonesia, sebagai gereja di Indonesia, kita sedang berkontribusi untuk membangun kehidupan berbangsa dengan cara melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Nah, GSJA adalah gereja yang lokal, yang artinya gereja lokal namun berdampak global. Nah, ini harus kita mengerti bersama-sama. Itulah sebabnya GSJ di Indonesia ini disebut gereja misi, bukan gereja yang memiliki departemen misi. Jadi semua yang kita lakukan adalah, perhatikan ini baik-baik saudara, menjangkau yang terhilang, memuridkan yang dijangkau, dan mengutus murid untuk menjangkau. Itu siklusnya. Jadi jangkauan kita bukan hanya sebatas Indonesia, tetapi sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, itulah sebabnya kita memiliki 3 kekuatan misi, yaitu misi dalam negeri yang pertama, yang sudah merintis ratusan gereja baru dan menguatkan gereja-gereja yang ada. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Gatot Budiono, yang sekaligus juga adalah komisaris dari Badan Pengurus Pusat GSJ di Indonesia. Yang kedua adalah misi untuk suku-suku terabaikan di Indonesia. Dan kita masuk ke dalam suku-suku yang belum pernah mendengar Injil dan membangun komunitas di sana. Nah, ada 5 target daerah misi yang kita tuju. Yang pertama adalah suku Pasema di Sumatera, suku Kangean di Jawa Timur, suku Bakumpai di Kalimantan Tengah, suku Damplas di Sulawesi Tengah, dan suku Sula di Maluku Utara. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Jaka Suranto. Nah, lalu yang terakhir adalah misi luar negeri. Nah, kita telah mengirimkan 6 keluarga ke berbagai bangsa, yaitu di Jerman, 2 di Taiwan, Timor Leste, Hong Kong, dan Jepang. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Tony Ronaldo. Nah, untuk mewujudkan budaya misi di GSJA, bulan September kita jadikan sebagai bulan misi nasional. Saudara catat ini dan ingat-ingat ini.
selama bulan September ini, bulan misi ini, seluruh insan GSJA dapat terlibat di dalam 5G atau 5G. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris ya saudara, groaning, itu artinya berdoa untuk misi. Yang kedua goers, pergi bermisi. Yang ketiga givers, yaitu pemberi dana misi. Yang keempat gatherers, itu mengumpulkan jemaat untuk bermisi. Dan yang kelima adalah greeters, yang menjadi sahabat untuk utusan Injil atau misionari. Dan ini yang seharusnya terjadi saudara. Sukacita terbesar dalam gereja Tuhan itu seharusnya tidak sebatas program gereja yang hebat, khotbah inspiratif atau pujian yang menggetarkan jiwa. Jangan sampai di situ saudara. Karena sukacita terbesar gereja seharusnya sama dengan sukacita para malaikat di sorga, bahkan Bapa di sorga. Apa itu saudara? Sukacita ketika satu orang berdosa diselamatkan, satu orang terhilang ditemukan, satu orang tersesat dikembalikan. Itulah sukacita terbesar dalam gereja Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, selamat merayakan bulan misi Gereja Sedang Jemaat Allah di Indonesia. Tuhan Yesus berkati saudara. Iya, saudara-saudara, tepuk tangan dong saudara-saudara. Jadi kita akan selama bulan September ini, kita akan bersatu dengan seluruh gereja-gereja lainnya untuk menjadi gereja yang misioner. Kira-kira seperti itu. Karena gereja yang tidak misioner bukanlah gereja. Setuju? Nah saudara-saudara, pada minggu pertama ini saya ingin memulai dengan the power of mission. Apa sih power of mission itu? Sebelumnya karena saya lagi senang main ChatGPT, jadi saya pakai data di ChatGPT untuk kita sekalian. Saya bertanya kepada ChatGPT, kasih saya data berapa jumlah orang Kristen di seluruh dunia. Dia jawab begini, menurut data terakhir gitu ya, ada 2,4 miliar orang Kristen di seluruh dunia. Ini menjadikan kekristenan sebagai agama terbesar di seluruh dunia dengan hitungan mencapai 31% dari populasi penduduk dunia. Tepuk tangan dong saudara-saudara, gitu ya. Jadi sampai hari ini tahun 2024 berdasarkan lembaga survei ada 4, salah satunya Pew Research Center itu menyatakan bahwa hari ini kekristenan telah mencapai 31% dari penduduk dunia, gitu ya. Nah, pembagiannya seperti apa? Karena ini yang disebut dengan Kristen tuh semua Kristen. Termasuk diantaranya gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik adalah yang terbesar gitu ya secara aliran, dia 1,3 miliar yang beragama Katolik gitu ya. Lalu kemudian yang Protestan itu ada 900 juta, termasuk di dalamnya ada gereja Baptis, Metodis, Anglikan, Pentekostal dan lain-lain sebagainya gitu ya. 900 juta. Lalu ada 220 juta itu gereja Kristen Ortodok di bagian Eropa sana dan di daerah Middle East atau di Timur Tengah. Selain itu juga ada grup-grup lainnya kalau dihitung gitu ya, termasuk yang kita anggap agak nyeleneh itu ada gereja Mormon, gereja Yehova dan lain-lain. Dihitung semuanya kita 31%. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan.
Nah, mungkin Kristi bisa menunjukkan peta yang tadi, yang unreached people, kalau sudah ada sambil saya ngomong. Nah, secara geografi gitu ya, secara ini peta dunia, saudara boleh kita lihat peta dunia yang saudara bisa download di Joshua Project gitu ya. Karena mereka yang mengurus daerah-daerah yang belum terjangkau. Jadi yang merah itu, yang merah, titik-titik merah itu disebut sebagai unreached. Artinya belum dijangkau oleh Injil. Walaupun orang yang terbesar, tetapi masih ada daerah-daerah yang belum dijangkau oleh Injil. Lalu yang warna orange mungkin agak kurang kelihatan, itu sudah dijangkau tapi masih minimal reach. Lalu kemudian yang kuning itu sudah superficially rich, artinya sudah berkembang kekristenan di sana gitu ya. Kalau yang hijau itu partially rich, artinya ada bagian-bagian tertentu yang memang sudah kita kuasai, dan yang hijau tua itu sudah sangat signifikan, sudah disebut sebagai mungkin daerah Kristen. Sudah lihat petanya ya? Dan warna merahnya masih banyak. Sambil saya orangnya payah geografi, jadi saya cuma baca saja datanya, saudara yang pelajari gitu ya. Di Afrika, kalau secara benua, di Afrika kekristenan itu ada 685 juta orang Kristen yang menjadikan penduduk Afrika itu 49% dari populasinya adalah Kristen, belum sampai setengah. Gitu ya, 49%. Lalu kemudian di Latin Amerika sebelah mana? Nanti saudara cari sendiri karena kita enggak tahu tuh sebelah mana. Gitu ya. Di bagian Latin Amerika ada 600 juta orang Kristen populasinya gitu ya, dan itu mayoritasnya Roma Katolik. Di Eropa itu ada sekitar 550 juta orang Kristen yang termasuk di antaranya negara yang sudah berubah menjadi negara-negara sekuler, tetapi akarnya adalah Kristen gitu ya, Eropa. Mungkin yang dimaksud seperti Nederland, Jerman dan lain-lain sebagainya. Kemudian North America, mana? Suatu Amerika di sini mana? Ini tengah atau kiri ini? Oh yuk, pandai-pandai kau nih semua kan. So pernah pergi? Ah, itu kamu kalah. Biar kita nih tahu di mana, mari kita so pernah pergi. Yeah. Ya Aldo ya, saya sudah pernah pergi. Jadi di Amerika bagian utara 280 juta orang Kristen, dan paling dominan itu di Kanada dan United States, Amerika. Yo, pasti dong ya. Nah Asia mana? Sini Kang. Ini toh, yang paling banyak merah. Asia kekristenan sudah lebih banyak dari Amerika Utara gitu ya. 380 juta orang Kristen, dan paling signifikan itu di Filipina, di Korea Selatan, dan yang sedang berkembang pesat di Cina dan India. Wow, Cina loh saudara-saudara. Itu nenek moyangnya Evan dan Lydia loh ya. Itu kemudian di Oceania itu kepulauan Fiji ini kayaknya, dia Australia pe atas, di Indonesia pe hook sebelah sana itu Australia, New Zealand dan lain-lain itu 29 juta orang Kristen, dan secara signifikan itu daerah-daerah yang sudah hijau dan hijau tua gitu ya. Jadi ini terang kuasai Indonesia masih, saudara lihat DP warna masih signifikan merah juga, dan ini benua yang perlu dijangkau gitu ya. Luar biasa ya. Jadi gini, kekristenan secara masif bertumbuh di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Terima kasih kepada gerakan Pentakosta yang telah menggerakkan sehingga terjadi pertumbuhan kekristenan yang sangat signifikan. Kasih tepuk tangan dong. Nah, sementara data juga menunjukkan bahwa sekularisasi di Eropa dan di Amerika Utara telah menurunkan gitu ya pertumbuhan angka kekristenan, walaupun turunnya pelan. Gitu ya, walaupun pelan mar turun gitu ya.
karena dampak sekularisasi, gitu ya. Gara-gara itu yang kita khotbah minggu lalu. Kita menjadi agama yang memperjuangkan kemerdekaan, tetapi akhirnya menjadi kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab. Kemerdekaan yang lepas dari Alkitab itu bukan lagi kemerdekaan, akhirnya jatuh di dalam sekularisasi, gitu. Betapa luar biasanya saudara lihat pekerjaan Injil ini. Dan kalau kita orang Indonesia, saudara-saudara, yang ada di Pulau K itu, utara gitu ya, hijau hari ini, itu karena ada orang-orang lain yang lebih dulu telah menyerahkan hidupnya, telah menyerahkan nyawanya bagi pekerjaan Injil, sehingga hari ini kita hidup sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Katakan amin. Pada waktu saya berkhotbah saudara-saudara di acara pemakaman Opa Marianto, karena saat ini mulai terjadi mulai terjadi kemerosotan saudara-saudara, khususnya di Minahasa terkait dengan mereka ingin menghidupkan tradisi menghormati nenek moyang dan lain-lain sebagainya. Saya berkata kita orang Minahasa harus sungguh-sungguh bangga dan bersyukur kalau nenek moyang kita kurang lebih 200 tahun yang lalu memutuskan melepaskan agamanya sebelumnya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu keputusan yang mengubahkan tanah Minahasa sampai beribu-ribu keturunan. Katakan amin. Gitu ya, kita bisa beribadah dengan bebas di sini. Kita bisa mendengarkan Injil dimanapun kita suka. Kita bisa mempraktekkan kehidupan Kristen yang merdeka. Itu semua karena ada orang-orang yang sudah memberikan dirinya untuk pemberitaan Injil melalui apa yang namanya kegerakan misi. Kalau kita lihat saudara-saudara penyebaran ini, maka kita merasa bahwa kita harus lakukan sesuatu. Amin. Kita artinya gini, misi Tuhan ini untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan itu tidak boleh berhenti sampai di kita. Katakan amin. Tidak boleh berhenti sampai di kita saja. Harus ada yang kita lakukan dan kita kerjakan untuk membuat yang merah-merah itu berubah jadi orange dan kemudian jadi hijau. Tapi sometimes memang kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri sehingga kita lupa akan misi Tuhan yang sejati untuk kita sekalian. Saudara, ada fun fact atau sebuah kenyataan yang lucu saudara-saudara terkait dengan Injil dan Coca-Cola. Tahu Coca-Cola kan? Amin. Coca-Cola, saudara-saudara, Coca-Cola telah dijual lebih dari 200 negara. Sebanyak 1,9 botol, 1,9 miliar, bukan miliar kalau ini, juta botol dikonsumsi setiap hari. Dari kota-kota besar sampai Pulau Sara di Melonguane, pulau yang tidak ada warung, itu ada Coca-Cola biar Coca-Cola expire. Dari kota-kota mentereng dunia sampai di tempat terpencil, Coca-Cola tetap ada. Bahkan di daerah-daerah yang tidak ada listrik, tidak ada internet, Coca-Cola pun tetap ada. Itu ya. Hebat sekali ini tim pemasaran Coca-Cola. Pertanyaannya begini, bahkan Coca-Cola ada di negara-negara yang Injil belum pernah diberitakan. Kayaknya kita perlu kursus kepada Coca-Cola, bagaimana cara kita memasuki daerah-daerah merah ini gitu ya, sehingga Injil Kristus bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Mengapa ini penting? Karena Alkitab dah bilang kalau Injil ini belum diberitakan sampai ke ujung bumi, artinya orang-orang belum mendengar tentang Kristus, maka Kristus belum bisa datang. Walaupun Kristus suka mau datang untuk menjemput kita umat yang percaya, namun karena Injil belum diberitakan,
sampai di daerah-daerah ini. Jadi Tuhan Yesus masih bersabar di surga. Padahal Tuhan so rindu sekali untuk ketemu saya dan saudara-saudara sekalian. Kalau agama Kristen sebesar 31%, dengan Alkitabnya yang diterjemahkan di 3.300 bahasa, dan misionari dan hampir semua aliran gereja mengirimkan misionari untuk menyebarkan Injil ke seluruh bumi gitu ya. Artinya kekristenan juga adalah agama yang sangat intens untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan pesan kabar baik gitu ya. Namun faktanya saudara-saudara, kita masih tetap kalah dengan Coca-Cola. Karena masih ada 7.000 kurang lebih suku yang belum dijangkau dengan Injil. Yang saya yakin mereka pasti sudah minum Coca-Cola. Ini pekerjaan besar. Dan tentunya gak akan bisa dikerjakan oleh satu gereja saja. Tapi saudara bayangkan kalau 31% orang Kristen ini nyandak bakalai, torang bersatu untuk memenangkan dunia ini bagi Kristus. Halo. Hai. Ini akan jadi pekerjaan yang masif sekali saudara-saudara. Itu sebabnya gitu ya. Iblis berusaha untuk membuat kita sibuk satu dengan yang lain dan melupakan misi Allah. Tetapi saya kira kita sebagai gereja Tuhan harus sadar bahwa sudah bukan lagi waktunya lagi untuk kita berantem satu dengan yang lain. Tetapi kita menyatukan hati, visi kita. Pastor Rick Warren bilang begini, kita harus menerima fakta mengapa gereja itu terdiri atas berbagai macam aliran. Karena Tuhan menghargai selera. Jadi karena Tuhan menghargai selera, Tuhan mau, mungkin ada orang Kristen yang senang dengan ibadah yang khusus. Silahkan yang kamu bisa menyembah Yesus dengan cara yang khusus. Tapi mungkin ada yang orang yang seperti kita agak gila-gila sedikit. Kalau menyanyi mesti lompat-lompat. Kalau memuji Tuhan mesti pakai menangis segala. Ya Tuhan kasih orang Pentakosta. Izinkan, Tuhan tidak marah. Tuhan juga senang dengan orang-orang seperti itu. Tuhan tahu selera kita. Amin. Dan dengan selera kita, dengan keberadaan kita, kita masih dimungkinkan untuk menjangkau orang-orang lain. Katakan amin. Saudara-saudara, nomor 1, mari kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini merupakan engine start bagi kita semua untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berdasarkan ayat ini kita sadar bahwa pemberian kuasa yang dikerjakan oleh Allah sendiri, yaitu dengan diberikannya Roh Kudus kepada kita, tujuannya cuma satu, supaya kita bisa menjadi saksi. Sama-sama bilang menjadi saksi. Matius 24 ayat 14 berkata demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Wow, saudara-saudara ya. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa itu kesudahan? Anak next gen bilang kiamat. Kita tanya, apa itu kiamat? Waktu meteor baku tabrak dengan bumi. Siapa kan apa guru sekolah minggu? Training ulang. Dan Injil, kita kembali ke sini dulu. Nanti kembali berikut di guru sekolah minggu. Dan Injil kerajaan ini, saudara perhatikan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Hilang dunianya. Di seluruh dunia menjadi kesaksian. Saudara catat baik-baik. Injil diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tiba. Jadi gini, ada sebuah transformasi yang perlu kita
kita lihat di sini, Injil itu harus dirubah, harus berubah menjadi kesaksian. Katakan kesaksian. Saudara menerima Injil, tetapi Injil itu belum menjadi kesaksian, maka ini ayat akan sulit digenapi. Ulang ya. Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Jadi sampai hidupmu benar-benar menjadi saksi, itu Injil belum bisa diberitakan sampai ke ujung dunia. Kita yang harus mengubah Injil yang kita terima itu untuk menjadi kesaksian. Katakan amin. Bagi semua bangsa. Saya paham waktu kita lihat ini, mungkin Rofi, Mario langsung berpikir, aduh kita tarik pergi di merah-merah itu. Itu ya. Nggak bisa kamu pergi langsung di daerah merah. Disembeli kamu dipancung kepalanya. Apalagi kamu datang dan pergi mau apa? Mau beritakan Injil, mati duluan bro. Oke. Gimana caranya? Menjadi kesaksian. Tidak ada satu makhluk hidup manapun yang bisa menolak kesaksian. Amin. Ya saya gak akan suruh saudara pergi di Oman, di Qatar sana. Tapi saudara bisa menjadi kesaksian bagi saudara punya tetangga terdekat. Orang, kalau saudara-saudara biasa hidup mengubah Injil yang saudara terima menjadi kesaksian. Di mana saja saudara Tuhan tempatkan. Di mana saja saudara Tuhan tugaskan. Saudara akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Amin. Saudara sedang menjadi seorang misionari ketika hidup saudara menjadi kesaksian. Setuju? Oke, jadi kita masuk. Rupanya menjadi kasta tertinggi dari orang Kristen itu gampang. Jadilah seorang saksi Kristus. Artinya orang-orang yang mengalami kasih itu terjadi perubahan di dalamnya, terjadi perubahan karakter, terjadi perubahan pikiran gitu ya, terjadi perubahan peran, yang dulunya blow on sekarang jadi pintar, yang dulunya malas sekarang jadi rajin, terjadi perubahan yang signifikan, transformasi, dengan demikian kita bisa menjadi kesaksian. Maka kalau nggak ada ikut Tuhan Yesus selama 40 tahun, maka kenapa kelakuannya nggak pernah berubah bro? Berarti itu Injil tapi pangana itu belum mengubahkan, belum menjadi kesaksian. Masih lama engkau memperlambat kedatangan Tuhan. Coba lihat dengan sinis orang di kanan dan kiri. Bilang, jangan-jangan itu kamu. Oke. Jadi saksi. Bilang kanan dan kiri. Jadi saksi. Ubah itu Injil menjadi kesaksian. Karena orang tidak akan bisa baca Injil tanpa kesaksian kita. Amin. Orang hanya bisa lihat dan menerima Injil itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, melalui kesaksian kita, kehidupan kita. Kalau orang punya Tuhan Yesus tapi orang punya kehidupannya tidak lebih mulia dari orang-orang yang tidak punya Kristus, siapa yang mau tertarik datang kepada Kristus? Kita harus rubah Kristus yang kita terima itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Say amin. Sekarang lihat dengan tatapan mesra, bilang kamulah saksi Kristus. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Kalian lebih suka Tuhan Yesus cepat datang atau lama datang? Jangan-jangan ada dua partai lagi di sini. Jangan dulu pastor.
belum kaweng. Oh no wonder Tuhan Yesus belum kaweng. Belum kaweng lagi, belum datang karena kalian masih belum suka Yesus datang. Kalau kamu belum suka Yesus mau datang segera, berarti kamu belum tahu apa yang mau terjadi waktu Yesus datang. Berkenalan dengan Pastor Meran lebih lama. Traktir Starbucks, cerita akan mengalir. Saudara akan berdoa, Tuhan datang segera. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, kami baru selesai tur Jawa Bali. Dalam rangka merayakan 25 tahun kaweng. Tur keluarga, jalan saudara-saudara dari Jakarta. Jadi dari Manado udah bawa okomang, belum segila itu. Jadi dari Jakarta naik pesawat sampai di Jakarta, dari Manado naik pesawat sampai di Jakarta, sewa mobil berkendara kita. Lebih banyak sekarang memang lewat jalan tol thanks kepada Pak Jokowi gitu. Wah, jalan di tol Gisel. 150, Gisel 150 ini, luar biasa, gitu ya. Tapi ada masa di mana tol itu selesai, harus jalan di jalan yang normal. Saya bilang kemarin ke Pastor Ramli, saya bersyukur banget tinggal di Sulawesi Utara. Orang Sulawesi Utara harus bersuka cita, karena orang Sulawesi Utara ini hari ini saudara-saudara punya jalan yang bagus-bagus. Betul Komang saudara-saudara. Kita bilang di Manado enter jalan Pikubur aspal beton. Orang bajalang di Bandung, Bandung, ibu kota Jawa Barat. Tuh otot berudak, ya ampun. Di Banyuwangi saudara-saudara, aduh. Kurang lebih sama dengan bajalang sama Danai Innova sama dengan Danai di Roda Tada, berudak. Oh betapa bersyukur jadi orang Sulawesi Utara. Amin. Tapi bilang ini apa Kang? Orang pejalan bagus. Tanin tahu mau berterima kasih pas apa? Berterima kasih kepada Tuhan saja. Karena kalau salah bilang dong kira kampanye. Pokoknya berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Yang sudah menganugerahkan. Mungkin karena orang di Sulawesi Utara percaya bahwa Yesus adalah jalan. Jadi semua jalan mulus. Gitu ya. Nah kalau lagi turun gak di tol saudara-saudara gini. Ketemu gereja, bangunan gereja, apa aja. Itu selalu bikin senang. Dan saya adalah, kalau saya lagi duduk di depan, maka saya tukang babaca. Ya. Jadi untuk menjaga drivernya tidak ngantuk, jadi saya begini. Laundry so clean. Saya baca kuat-kuat. Gereja GPIB. Lalu kemudian Masjid Al-Azhar. Lalu kemudian ini Universitas Islam. Lalu kemudian Indomaret. Indomaret turun. Seperti gitu. Dibaca supaya aware. Supaya juga saya sengaja seperti itu supaya yang penduduk di belakang itu cuma tidur terus dorang itu. Dia bilang, oh ini dapat jalan tur sama dengan nyandak jalia di mana kamu bajalang. Supaya dorang masuk minimal di alam bawah sadar bahwa dorang pernah di Bondowoso, Banyuwangi, Jember. Apalagi? Itu tanpa begitu. Pokoknya rumah makan semua Lamongan saja. Lamongan yang saudara itu. Ayam. Mau cari rage enggak dapat sepanjang jalan. Muncul rage enggak ada. Saudara-saudara. Waktu lihat ada gereja berdiri, gereja apapun. Itu hati senang. Saudara mungkin sekali-sekali saya ingin ajak jemaat MCM untuk tur Sulawesi, Jojang dulu Jawa. Dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan dengan oto. Supaya saudara begini, begini tuh Pastor Melan jarasa kalau bajalang kongnya baku-baku dapat dengan gereja. Ada yang kurang. Dan mengapa demikian? Karena saya percaya orang punya hati misi. Orang menangisi tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Ada semacam challenge dalam hati kita. Gimana Kang caranya? Tuhan gimana kita bisa mengambil bagian? Ya Tuhan kita panako, bagaimana Tuhan mau utus begini? Tenang, ngana mungkin panako, malah ngana punya doa yang anti takut. Tambah satu lagi, ngana punya doi yang nyandak takut
masuk di mana saja. Nanti khotbah berikut, enggak mau khotbah doi hari ini. Tapi mau khotbah tentang bagaimana orang bisa memulai punya hati untuk bangsa-bangsa. Katakan amin. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 4 berkata demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini permintaan Rasul Paulus. Dan saudara perhatikan kalimat berikut ini. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Saudara, ada Rasul Paulus itu adalah seorang rasul, artinya dia adalah seorang pemberita Injil, masuk di daerah-daerah yang belum ada Injil sebelumnya. Gitu ya. Kalau orang sekarang hari ini bermisi, kemungkinan itu sudah di area orange. Artinya orang-orang sudah pernah dengar tentang Kristus dan kita tetap melakukan misi, itu juga misi, enggak salah gitu ya. Tapi Rasul Paulus benar-benar dia mau masuk di daerah merah. Dan dia punya dan untuk itu dia memang dia sempat masuk penjara. Tetapi ada satu hal yang menarik dari Rasul Paulus yang dia minta kepada jemaat Tuhan, artinya yang sudah menerima Injil itu untuk dilakukan, yaitu begini. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Bilang amin. Saudara-saudara, ada satu saya lupa persisnya di mana, tapi waktu ikut PPKT kami dapat pelajaran itu. Jadi ada satu keluarga misionari, saudara-saudara, sedang pergi memberitakan Injil. Pada waktu mereka memberitakan Injil gitu ya, tiba-tiba mereka seperti mendapat serangan. Mendapat serangan yang tidak jelas, dan itu biasa kalau masuk di suku-suku yang masih percaya kepada animisme dan lain-lain sebagainya. Nah, sebelum berjalan, lalu kemudian tim misionari ini gitu ya mengirimkan pesan kepada keluarganya untuk berdoa karena mereka akan masuk dalam sebuah tempat untuk didoakan. Nah, pada saat, karena ini kita berada di belahan dunia yang berbeda antara di Amerika dan yang di suku gitu ya. Pada saat mereka sedang berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, nah pada saat yang sama tim doa mereka yang ada di Amerika dibangunkan oleh Tuhan, karena pada waktu itu tengah malam. Dibangunkan oleh Tuhan hanya untuk berdoa, saudara-saudara. Dan pada waktu mereka bangun gitu ya, pada waktu dia berdoa, Tuhan memberikan penglihatan kepada tim doa ini bahwa ada semacam 7 orang kuat yang sedang menekan saudara-saudaranya yang ada di suku yang untuk memberitakan Injil. Jadi teman-teman pendukung doa kemudian mulai berdoa peperangan untuk mengalahkan apa yang mereka lihat dalam penglihatan itu. Tapi orang tidak baku tahu karena zona waktu yang berbeda dan ada di suku yang tidak bisa menghubungi. Lalu kemudian saudara-saudara, akhirnya mereka berhasil menang, ketemulah mereka di beberapa waktu kemudian. Pada waktu si misionari sedang kesaksian bagaimana mereka ditantang dan lain-lain sebagainya. Lalu ditanya kepada tim doanya ini, kapan itu? Karena kami pernah dibangunkan oleh Tuhan untuk berdoa khusus untuk kalian yang ada di sana. Waktu dorang baku cek, saudara-saudara, itu jam dan waktunya sinkron. Saudara-saudara, saya kira ini alasannya Rasul Paulus berkata kepada jemaat Kolose, berdoa untuk kami. Dia bilang begini, okay, I will go. Saya masuk, saya akan berangkat. Diri saya yang akan berangkat. Tapi saya minta dukungan doa. So yang pergi misi sebenarnya bukan cuma Rasul Paulus. Seluruh jemaat pergi bermisi, tetapi yang jemaat ini bermisi di dalam doa mereka. Karena doa jemaatlah yang akan membuat Allah membuka pintu untuk pemberitaan Injil. Katakan amin.
Jadi memang ada pintu-pintu yang ditutup saudara-saudara, tetapi pintu itu bisa dibuka kalau ada jemaat yang berdoa. Saya paham kita sendiri punya banyak pokok doa. Doa untuk anak, doa untuk keluarga dan lain-lain sebagainya, untuk masa depan, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau saudara ambil bagian dalam doa misi untuk pemberitaan Injil bagi orang-orang yang sedang berjuang di area-area merah itu. Saudara mungkin gak perlu dibangunkan oleh Roh Kudus untuk berdoa. Saudara bisa mulai sekarang di dalam doamu. Khusus bulan September ini. Saudara mulai berdoa supaya Tuhan membuka pintu-pintu pemberitaan Injil di tempat-tempat yang pintunya masih tertutup. Boleh? Amin. Sebagaimana mobil membutuhkan bensin untuk jalan, demikian misi membutuhkan doa untuk jalan. Amin. Jalan dengan mobil saudara-saudara, cuma satu yang perlu kita pastikan, bensin. Habis bensin, susah kita. Rencana pasti amburadul. Satu waktu kami jalan-jalan di Bali, saudara-saudara. Jalan-jalan di Bali. Lalu kemudian karena macet dan lain-lain sebagainya, dicarilah mana pom bensin terdekat. Itu jarumnya so di bawah sekali. Waktu pergi di pom bensin terdekat, ternyata habis bensinnya. Waduh saudara-saudara, cari lagi pom bensin yang terdekat di tengah-tengah situasi macet. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan dan hati pikiran kita di dalam mobil yang mana bensin so mulai berkelip-kelip. Kita gak bisa berjalan tanpa bensin, mobil gak bisa berjalan tanpa bensin. Demikian misi gak akan mungkin jalan tanpa doa dari jemaat. Kalau jemaat so berhenti berdoa untuk misi, maka misi akan mulai stuck, gak bisa bergerak, gak bisa jalan. Ambil bagian di dalam doa. Gak usah panjang-panjang. Kalau sudah mau doa panjang puji Tuhan. Tapi mulailah punya hati untuk orang-orang yang sedang ada di desa-desa, di perintisan. Kita punya banyak satelit. Ada di Mitra, ada di Bitung, ada di Tomohon, ada di Minahasa Utara. Sudah jutu besar-besar Tomohon dan Minahasa Utara. Ya dorang juga tetap perlu dukungan doa. Tetapi di Bitung, di Mitra, kita masih perlu dukungan doa dari jemaat. Supaya Tuhan membuka pintu-pintu pemberitaan Injil. Yang rindu mengambil bagian katakan amin. Nah karena itu saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengambil bagian di dalam doa misi. Di minggu pertama ini kita mulai bermisi di dalam doa kita. Billy Graham pernah bilang begini, to get nation back on their feet, we must first get down on our knees. Supaya bangsa ini supaya kita bisa melihat sebuah bangsa berdiri, maka kita umat Tuhan harus berlutut lebih dulu. Katakan amin. Mari kita mulai membangun spirit misi itu dari dalam hati kita.